Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian praktik, perkenalkan nama saya Inayah Khair Ummah. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 10 Grogol, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 di UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 425001364. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan praktik pembelajaran di SD Muhammadiyah 10 Grogol untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema hidup rukun bertetangga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'abul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Syukran. Afwan. Oke, semangat hari ini anak-anak. Semangat. Coba ibu mau dengar semangatnya. Kita tepuk 7 anak kebiasaan hebat dulu ya. Ya. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan sehat. 5. Olahraga. 6. Bermasyarakat. 7. Hidup cepat. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Ya. Kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Coba ketua kelasnya siapa? Ya, Aldi, disiapkan Aldi. Bersiap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
diawali dengan pembiasaan membaca surat Ad-Duha sebelum memulai pelajaran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul Azim. Oke anak-anak, kita akan mulai belajar. Sebelum belajar, Ibu akan membuat 2 kesepakatan di kelas. Yang pertama, kalau seandainya ke toilet tidak berdua atau bertiga, tapi harus sendiri. Dan yang terakhir yaitu belajar dengan fokus, ya. Jadi tidak ada yang bercanda, tidak bermain. Paham? Oke. Baik anak-anak, sebelum ke materi, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih? Masih ingat? Apa aja? Apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Nah, kemarin sudah kita pelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama apa aja? Allah, Yang kedua? Allahu, Yang ketiga? Al-Wahid, Ya, masih ingat tidak? Al-Afu itu artinya apa? Al-Wahid, Maha Esa, Al-Ghafar. Maha Mampu. Oke, pintar, berarti masih ingat. Ya. Selanjutnya, ada tidak tetangga di antara kita yang non muslim? Ada tidak? Ya, itu mengapa kita harus memiliki akhlak yang baik kepada tetangga dan bagaimana kamu memperlakukan tetangga kamu yang non muslim? Apa sih itu tetangga? Ada yang tahu? Ya, tetangga adalah orang yang dekat rumahnya di sekitar rumah kita. Islam menganjurkan umatnya untuk menghormati dan memuliakan tetangga. Oke, anak, hari ini kita belajar tentang hidup rukun bertetangga. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita itu mengerti pengertian tetangga dengan benar dan contoh akhlak baik terhadap tetangga. Lalu contoh menghargai tetangga yang non muslim. Nah, di sini ada akhlak terhadap tetangga. Contohnya, misal berbagi makanan dengan kerabat atau tetangga. Hukumnya adalah sunnah. Rasulullah menjelaskan bahwa tidak boleh seorang mukmin merasa kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya. Lalu yang kedua, menghormati tetangganya. Ucapkanlah salam jika bertemu dengan tetangga. Kita tidak boleh berbicara seenaknya kepada tetangga, apalagi acuh kepada tetangga. Tidak boleh. Nah, di sini ada lagi contohnya, yaitu saling mengunjungi. Menjaga silaturahmi dengan tetangga dapat dilakukan dengan mengunjungi rumahnya. Misalnya menjenguk ketika sakit. Lanjut.
menolong dalam kebaikan. Kita mengetahui bahwa tetangga sedang mengalami kesulitan, kita harus menolongnya tanpa menunggu tetangganya minta pertolongan. Dan yang terakhir, memberi rasa aman. Kita harus menghindari segala bentuk sikap dan perbuatan yang menyebabkan terganggunya tetangga. Oke, di sini ada lagi menghargai tetangga yang non Muslim. Nah, di negara kita itu ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, Indonesia memiliki keberagaman agama, meskipun demikian keragaman tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Menghargai perbedaan harus menjadikan kita saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Jika sudah saling menghargai, maka akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Paham sampai sini? Di sini ada yang bisa memberikan contoh dalam bertetangga? Ya nih, apa nih? Membantu tetangga saat kesulitan. Membantu tetangga saat kesulitan. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Yang di? Ya, menjenguk tetangga ketika sedang sakit. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Bima? Ya, tidak menyakiti tetangga. Ada yang bisa jawab lagi? Ya? Selalu sopan dan ramah. Selalu sopan dan ramah. Oke, tepuk tangan. Ya, kita masih lanjut di menghargai tetangga yang non Muslim. Nah, di sini ada beberapa sikap menghargai tetangga non Muslim. Yang pertama, tidak menghina atau mengolok-olok keyakinannya. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain sedang melaksanakan ibadah. Tidak ikut serta dan tidak mengganggu perayaan ibadahnya. Dan yang terakhir, berbuat baik dan berlaku adil terhadapnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, di sini sudah membuat kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja per kelompok untuk didiskusikan per kelompok, ya. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Boleh satu orang aja yang menulis, nanti habis itu dipresentasikan. Ya, sebelum kita kerjakan, di sini ada ceritakan tentang berbuat baik kepada tetangga yang non Muslim, ya. Jadi kamu di sini bercerita tentang berbuat baik kepada non Muslim itu seperti apa. Nah, kamu ceritakan di kertas ini. Oke, silakan dikerjakan.
baru setengah jalan, tapi ilmu bandel jadi halangan. Oke, kita strik dulu ya. Ikutin semuanya. Tangan diputar-putar bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar berpeganglah bahu. Tangan diputar-putar berpeganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar berpeganglah bahu. Tangan diputar-putar berpeganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Aldi. Saya Amin, saya Nada, saya Ferdi. Saya akan menceritakan cerita tentang berbuat baik kepada tetangga yang miskin. Kemala dan Maruna adalah tetangga yang berbeda agama. Pada suatu hari, Kemala baru saja pulang dari kampung, lalu membawa oleh-oleh sebagai tetangga. Kita harus saling berbagi. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling berbagi. Lalu Kemala pun memberikan oleh-oleh yang baru saja dia bawa dari kampung. Setelah Kemala memberikan Maruna, Maruna pun sangat berterima kasih kepada Kemala. Dari kisah ini kita dapat belajar, meskipun mereka berbeda agama, tetapi saling bertoleransi dan saling menghormati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok ketiga ini dia adalah tetangga yang berbeda agama. Nah, di sini ada yang ingin menanggapi tentang diskusi dari kelompok 3? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok
berbagi makanan saja, tetapi kayak bersikap baik, saling menghormati, atau saling menghargai perbedaan agama, kita harus rukun dengan tetangga ya. Tadi sudah dijelaskan tentang contoh-contoh atau kegiatan-kegiatan berbuat baik kepada tetangga. Sekarang kita akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu menuliskan contoh akhlak yang baik kepada tetangga, baik muslim ataupun non muslim. Oke, nanti akan diberikan pertanyaan satu-satu, nanti dikerjakan masing-masing. Baik anak-anak, di sini tugasnya adalah kalian itu menuliskan contoh akhlak terpuji kepada tetangga. Oke, coba ibu cek dulu sebentar. Di sini ada contoh akhlak terpuji kepada tetangga. Oke, di sini betul semua ya. Berarti kalian sudah bisa menceritakan atau menulis contoh akhlak kepada tetangga. Dan sekarang sudah di penghujung belajar kita. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan. Hari ini kita belajar apa tadi? Tentang apa? Ya. Ada apa aja? Contohnya apa aja? Ya, kedua. Ya, ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Ya, dan hari ini kita juga belajar tentang menghargai kepada tetangga yang non muslim. Oke, alhamdulillah materi untuk hidup rukun kepada tetangga sudah selesai. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu tentang zakat. Jadi dipersiapkan lagi untuk minggu depan insya Allah. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ketua kelas bisa disiapkan. Siap berdoa. Wal asr innal
warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.